Dalam setiap film, ada dunia yang tersembunyi. Dunia yang tak kasat mata, namun mempengaruhi setiap detik yang kita saksikan. Dunia yang tak terungkap oleh gambar, namun terasa dalam setiap detailnya. Perkenalkan, Tata Suara. Dunia keajaiban sinematik yang tak terlihat. Slide 2, shot 2, take 1, soft stick. Hai, saya Lemki Khairi. Selamat datang kembali di segmen Baru Bahana, di mana kita akan membahas konsep dasar audio dalam filmmaking. Di episode-episode sebelumnya, kita sudah berkenalan dengan elemen suara. Ya, cukup memusingkan sih memang, karena kita banyak berkaitan dengan ilmu fisika dalam suara itu sendiri. Aku rasa kita udah siap untuk membahas topik utama dalam serial Baru Bahana ini, yakni tentang sound design atau tata suara. Untuk penonton yang baru mampir di video ini atau di channel ini, sekedar disclaimer sedikit bahwa aku bukanlah pakar dalam bidang audio. Saya juga masih belajar, saya masih mahasiswa jurusan televisi dan film, dan juga sound design enthusiast. Jadi, jika ada kesalahan, mohon dikoreksi, silahkan kritik, berikan saran ataupun pertanyaan di kolom komentar di bawah. Yuk, lanjut. Apa itu tata suara? Tata suara adalah seni menciptakan dan mengolah suara untuk berbagai media. Di sini kita akan membahas terkhususnya dalam konteks filmmaking atau produksi film. Emang pentingnya sound design itu apa? Apa tujuannya? Tujuan sound design atau tata suara yang pertama adalah untuk memperkuat dramatik film atau audiovisual. Dramatik dalam film itu sangat diperlukan untuk menunjang plot atau alur dari naratif filmnya. Unsur dramatik ada 4, suspense, surprise, curiosity, dan konflik. Dengan adanya tata suara dalam film yang memperkuat dramatik tadi, logika dan emosi dari cerita dapat lebih tersampaikan lagi, lebih diperkuat lagi kepada penonton, sehingga penonton dapat memahami dan merasakan ceritanya. Tujuan yang kedua adalah membuat film terasa lebih hidup. Bukan. Maksudnya bukan kayak filmnya bisa hidup, terus dia jalan-jalan cari makan, terus berkembang biak. Bukan gitu. Filmnya terasa lebih hidup, itu maksudnya gini. Film nggak lagi cuma bisa dilihat doang, nggak cuma dipantengin doang. Tapi juga bisa didengar dan dirasakan, baik secara fisik dari lingkungan sekitar di mana film itu diputar, dan juga secara psikologis bagi penontonnya. Terus fungsinya tata suara apa? Mungkin teman-teman udah sering ya ketemu video dari konten kreator yang menjelaskan bahwa seberapa penting sih audio dalam audiovisual itu, gimana sih ketika audiovisual itu memiliki audio yang buruk atau tidak memiliki audio. Oke, mungkin aku rasa teman-teman mayoritas sudah cukup tahu dengan itu, dan kita tidak akan membahas itu lagi. Fungsi tata suara yang pertama adalah merangsang emosional. Emangnya visual nggak bisa merangsang emosional? Ya bisa sih. Cuma kalau visual tentu membutuhkan atensi khusus dari penonton untuk bisa memahami emosi atau perasaan dari visual yang disampaikan. Sedangkan apabila visual yang dibarengi dengan audio, penonton tidak harus menggunakan atensi atau perhatian setinggi itu untuk bisa merasakan emosi yang disampaikan oleh karya tersebut. Bukan berarti visual itu nggak efektif dalam menyampaikan emosional ya. Namun, dengan audio, emosional dari audiens dapat dirangsang atau dipicu lebih efektif atau lebih efisien dibandingkan hanya dengan menggunakan visual saja. Fungsi tata suara yang kedua adalah menunjang aksi peran. Coba teman-teman bayangin, gimana rasanya nonton adegan yang nggak ada sound design-nya? Kemungkinan besar sih rasanya kayak flat gitu ya, atau datar. Dengan adanya sound design atau penataan suara itu, kita bisa membangun perspektif fokus adegan tersebut. Kemana penonton itu harus merasakan adegan tersebut. It's okay, misalnya kalau
oke, shotnya ke sini, shotnya ke situ. Tapi kalau suaranya masih ngerekam suara yang lain, suara kru lagi ngobrol, suara orang ribut di pinggir jalan, tentu penonton sulit untuk fokus kepada adegannya. Coba teman-teman bayangin kalau teman-teman nonton adegan action, tapi nggak ada sound effect-nya, nggak ada musiknya. Gimana? Kayak apa sih itu? Mungkin lebih mirip kayak kita ngelihat teman-teman kita pas di sekolah dulu lagi bertengkar gak sih? Kayak orang aneh aja gitu, gelut. Fungsi yang ketiga adalah menambah daya imajinasi bagi penonton. Maksudnya gimana lagi tuh, Bang? Dengan menggunakan sound design atau tata suara, penonton dapat memahami dan merasakan apa yang sebenarnya tidak ada. Ayo, ngeri kan? Maksudnya gimana tuh? Gini, kita ambil contoh film thriller deh. Contoh film Saw, adegan needle pit. Dia ketusuk-tusuk jarum suntik banyak gitu, kan pasti rasanya sakit. Tapi gimana sih supaya penonton itu bisa merasakan rasa sakit itu? Kan kalau di dunia nyata emang orang ketusuk jarum tuh ada bunyinya? Kan nggak ada. Nah, dengan menggunakan desain tata suara itu membangkitkan daya imajinasi penonton. Cuma suara berdetik gitu doang, itu penonton udah paham kalau sakitnya gitu. Nah, padahal kan kalau itu sebenarnya nggak ada suara kulit ditusuk jarum tuh nggak ada bunyinya gitu loh. Nah, itu yang aku bilang tadi, penonton dapat memahami dan merasakan apa yang sebenarnya nggak ada, alias menambah daya imajinasi penonton. Fungsi yang keempat adalah untuk melatar belakangi peran. Fungsi ini berlaku pada keadaan-keadaan tertentu ya. Kalau teman-teman pernah belajar editing, mungkin teman-teman udah nggak asing sama teknik yang namanya leitmotif. Di situ, suara bermain peran penting dalam editingnya. Misalnya gini, ada sebuah scene atau adegan, terus tiba-tiba ada musik kayak tatanet, tanet, 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 atau nah, pasti teman-teman sudah langsung kebayang, wah ini bakal ada karakter ini nih, atau ini adegan ini nih. Nah, yang dimaksud melatar belakangi peran itu tadi adalah ketika tata suara tersebut bisa membuat penonton mengasosiasikan suara dengan karakter atau adegan tertentu. Sehingga penulis cerita tidak perlu lagi menjelaskan karakter yang sama pada adegan yang berbeda secara berulang-ulang. Hanya dengan menggunakan tata suara itu, penonton udah tahu, karakter ini mau masuk nih, karakter ini ternyata begini, karakter ini memiliki watak begini, gitu. Itu yang dimaksud dengan fungsi melatar belakangi peran. Terus apa aja sih yang ada di dalam tata suara? Unsur tata suara ada 3, yaitu speech, sound effect, dan musik. Kalau di episode-episode sebelumnya kita berkenalan dengan elemen suara itu banyak bersinggungan dengan fisika karena kita membahas ciri-ciri dari suara itu sendiri. Nah, dalam sound design atau tata suara mungkin kita bakal bersinggungan dengan psikologi akustik atau psikoakustik. Kenapa? Karena kita juga akan membahas persepsi otak manusia terhadap suara. Bagaimana suara itu mempengaruhi emosional dan pemahaman penonton ketika menonton film. Siapa sih yang membuat sound design itu? Orang yang membuat sound design itu disebut dengan penata suara atau sound designer. Kalau dalam dunia visual, kita mungkin mengenal yang namanya production designer. Production designer itu orang yang membuat atau merancang dunia visual dalam sebuah film atau audiovisual. Production designer dalam mewujudkannya dibantu oleh kepala-kepala departemen seperti art director, wardrobe atau costume designer, makeup artist, gaffer, VFX supervisor, colorist, dan kepala-kepala departemen yang berurusan dengan visual lainnya. Nah, setiap kepala departemen itu juga memiliki anggota-anggotanya yang membantu kepala departemennya. Begitu juga dengan sound designer. Sound designer juga punya panglima perangnya itu, atau kepala-kepala departemennya itu. Yaitu ada production sound mixer, musik composer, Foley artist, dan recording mixer.
yang juga dibantu oleh anggota-anggotanya, seperti boom operator, para musisi, sound editor, dan lain-lain. Kalau teman-teman mau tahu lebih lanjut soal kru-kru yang mengerjakan tata suara, silahkan komen di bawah. Baik, segitu pengantar tata suara yang bisa aku sampaikan pada hari ini. Bagi teman-teman yang baru nonton segmen Baru Bahana ini, aku mengucapkan selamat datang, dan ayo kita belajar mengenal lebih jauh dunia keajaiban sinematik yang tidak terlihat ini. Kalau ada kritik, saran, pertanyaan, atau pendapat, silahkan komentar di bawah. Bagi teman-teman yang suka pembahasan atau masterclass audio seperti ini, silahkan sampaikan dukungan kamu di link yang ada di deskripsi di bawah. Saya Lenky Khoiri, salam Leon. Jadi sekarang udah tahu kan kenapa di episode 2 aku bilang audio itu istri dari visual? Tata suara dia bisa memanipulasi perasaanmu dengan logikanya sendiri loh. Semoga harimu menyenangkan. And slap!